jalan ke kota Langkat. Jangan lupa membeli tomat. Kalau teman muslimin dan muslimat, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati penonton sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmatnya jualah kita dapat berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah ke haribaan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kerabat beliau ila yaumil akhir. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Pemuda Dambaan Al-Quran. Penonton sekalian, sejatinya para pemudalah yang menjadi tulang punggung utama sebuah perubahan. Para pemudalah sebagai pundak kebangkitan sebuah peradaban. Sejarah mencatat semangat darah merah kaum mudalah yang menjadi energi sebuah kebangkitan atau penaklukan wilayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh dalam Al-Quran tentang pemuda yang menjadi dambaan Al-Quran dalam diri para pemuda Al-Kahfi. Kita sebagai umat muslim tentunya sudah tak asing bukan dengan cerita para pemuda Al-Kahfi. Allah menggambarkan paling tidak ada dua hal yang dimiliki oleh para pemuda Al-Kahfi sehingga nama mereka diabadikan dalam Al-Quran. Hidup mereka yang teguh imannya kepada Allah sehingga Allah menambahkan hidayahnya kepada mereka. Produktivitas pemuda seperti ini melampaui usianya, kreativitasnya melampaui zamannya. Para pemuda Al-Kahfi juga selalu menjaga orisinalitas pemikiran mereka. Mereka tidak mau menerima peradaban yang berkembang di tengah masyarakat mereka yang keluar dari fitrah kemanusiaan, yang menjadikan manusia seperti binatang. Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan mereka sehingga gua seperti menjadi benteng bagi akidah agar tetap terjaga keaslian pemikiran tauhid mereka. Hadirin sekalian, untuk menjadi pemuda dambaan peradaban Al-Quran pada hari ini, paling tidak harus memiliki 4 hal, yaitu memiliki pemikiran yang dilandaskan rasa keikhlasan kepada Allah, mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah, dan tak pernah berhenti mencari ilmu sebagai bekal hidupnya, karena peradaban tidak akan pernah tegak tanpa sebuah ilmu. Dan syarat terakhir adalah mengamalkan ilmu yang didapatkan dan berjihad untuk merealisasikan ilmunya. Karena pemuda dalam setiap bangsa adalah tulang punggung yang menjadi unsur penggeraknya, sehingga tidak ada satupun bangsa yang mampu bangkit kecuali di atas pundak para pemudanya. Di samping menjaga orisinalitas pemikiran Islam untuk dapat menjadi dambaan peradaban Al-Quran, seorang pemuda juga harus menyadari eksistensinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kuntum khairan ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Penonton sekalian,
Pemuda Islam harus menyadari mereka bukanlah seperti rumput ilalang yang sembarang tumbuh di padang. Mereka adalah umat terbaik yang dipilih Allah bagi umat manusia. Selama mereka selalu menyuruh kepada kebaikan, mencegah dan melawan segala bentuk kemungkaran dengan landasan iman kepada Allah. Pemuda dambaan Al-Quran juga harus punya manhaj atau sistem sebagai pegangan kebenaran bagi dirinya. Pegangan itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda harus menyadari ketika ia berpegang dan menggunakan sistem hukum dan aturan selain aturan Islam, maka mereka seperti menegakkan benang basah yang tidak akan pernah tegak. Pemuda-pemuda seperti inilah yang mendapatkan janji Allah di hari kiamat kelak, yakni naungan dari Allah. Selain dari itu tidak ada naungan dari siapapun. Semoga para pemuda bangsa ini dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah para pemuda Al-Kahfi untuk melakukan perubahan dan pergerakan bagi bangsa ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Unzur maqala wala tanzur manqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.